Nominasi Oscar untuk tahun 2022 baru saja diumumkan. Dan seperti biasanya, ada aja yang diributin sama orang-orang. Kenapa malah film itu yang masuk? Kenapa film yang itu nggak masuk? Gitu kan. Selalu ada kekecewaan. Tapi itu bagus. Karena selama masih ada yang kecewa, berarti subjektivitas menonton masih ada. Kita belum menjadi robot yang seleranya sama semua. Subjektivitas inilah yang bisa bikin film beragam dan actually menciptakan persaingan yang memajukan perfilman. Dan soal subjektif, meskipun kalau nge-review film yang udah ditonton aku tuh berusaha seobjektif mungkin, namun dalam hal memilih tontonan, aku bisa jadi salah satu penonton yang paling bias sedunia. Banyak film yang gak mau kutonton hanya karena soal sepele seperti tweet sutradaranya, attitude aktornya, atau malah karena tingkah buzzernya. Nah, buatku, yang jadi permasalahan dari 10 film yang ada dalam daftar nominasi Best Picture Oscar adalah film King Richard. Kenapa bermasalah? Karena aku simply gak suka sama Will Smith. Jadi aku males, aku gak mau nonton film-filmnya kecuali terpaksa. Dan dengan masuknya film ini ke dalam daftar nominasi, aku jadi terpaksa harus nonton, harus nge-review. Dan sebagai penilai yang harus objektif mungkin, kini aku terpaksa harus mengakui bahwa film King Richard memang layak masuk nominasi. Film biografi ini adalah drama yang menghibur dan ya penampilan akting Will Smith membuat karakter menjadi menarik dan asik untuk disimak walaupun sedikit problematis. Kira-kira problematis seperti itulah yang juga aku rasakan kepada Richard Williams. Aku gak suka karakter ini. Pria ini keras kepala. Dia nuntut semua orang harus melakukan hal sesuai dengan pertimbangan dan rencananya tanpa mau menjelaskan atau berbagi pandangan soal rencana tersebut. Richard sudah punya rencana terhadap dua putrinya semenjak mereka masih kecil. Venus dan Serena Williams ingin dia jadikan atlet tenis perempuan nomor 1 di dunia. Menyadari tenis itu olahraga kulit putih, Richard tahu jalan bakal berliku bagi kedua putrinya. Tapi Richard ini sudah punya visi ke depan. Maka dia pun melatih, mendidik, hingga mengorbitkan putri-putrinya dengan caranya tersendiri. Cara yang seringkali tampak ekstrim. Hingga tak jarang Richard bentrok dengan pelatih yang udah bersedia mengajarin mereka bermain secara profesional dengan gratis, dan bahkan bentrok dengan istrinya sendiri. So ya, from certain point of view, Richard memang problematis. Film ini mengambil sudut pandang seorang patriarki yang diperlihatkan bahwa berkat jasa-jasanya, termasuk kerasnya didikan dan keras kepala serta pilihan-pilihan anehnya, dunia akhirnya dipertemukan sama dua atlet tenis perempuan yang paling hebat yang pernah ada. Mungkin kita jadi bertanya, kenapa bukan Venus atau Serena Williams saja yang diangkat? Kenapa bukan cerita perjuangan kedua atlet yang sudah dididik keras itu saja yang dijadikan sudut pandang utama? Karakter Richard Williams ini jika dimainkan oleh orang yang salah, jika ceritanya dikisahkan dengan cara yang salah, pastilah karakter dan film ini bakal dihujat. Namun dari menonton awalnya saja kita bisa tahu bahwa cerita ini berada dalam tangan-tangan yang tepat. Memang belum lagi sebuah penceritaan yang sempurna, tapi setidaknya King Richard mengangkat dengan respect dan berhasil mencuri perhatian kita selama durasi 2,5 jam. Karakter yang gak aku suka dimainkan oleh aktor yang gak aku suka, tapi nyatanya aku mulai merasakan sedikit simpati terhadap perjuangan karakternya seiring cerita berjalan. Aku jadi ngerasa relate sama sikap Richard yang suka melakukan hal sesuai dengan rencana. Kita ngerti jadinya pelitnya si Richard ini apa, mengerti kenapa dia sekeras dan sengotot itu mengarahkan hidup kedua putrinya yang masih kecil. King Richard memang bukanlah cerita kemenangan olahraga. Ini lebih kepada sebuah cerita tentang kemenangan parenting dari orang tua. Itu pun jika memang parenting itu ada unsur kalah menangnya. At least Richard berpikir begitu. Dia merasa kalah jika anak-anaknya tidak mendapat hidup yang lebih baik. Karakter ini selain sebagai orang tua diberikan layer personal. Richard sendiri sebenarnya juga adalah seorang loser. Ada suatu adegan ketika anaknya bilang kepada ibu, "Bu, ayah dihajar orang lagi." Nah, ini mengindikasikan bahwa bukan pertama kali ayah mereka babak belur. Naskah mengaitkan personal tersebut dengan akar atau dari mana mereka berasal. Daerah tempat tinggal yang keras dan penuh prasangka. Jadi film ini juga bicara tentang kesenjangan hidup terkait warna kulit atau ras.
Lapangan tenis yang bagus adalah yang keras supaya bola-bola hijau itu punya pantulan yang mantap. Begitulah analogi yang cocok untuk setup dan latar yang membentuk karakter-karakter yang menghidupi naskah film ini. Cerita berjalan terbaik ketika mengeksplorasi pribadi Richard, ketika kita melihatnya sebagai orang tua yang mau melindungi anaknya. Sikapnya yang menarik putri-putrinya dari turnamen dan hanya mau fokus ke pendidikan dulu, jadi bisa kita mengerti. Ketika jadi orang tua ini, Richard kelihatan punya flaw. Dia jadi menarik di sini. Dia seringkali tampak susah melepaskan egonya. Semacam dia tuh kayak mau jadi orang tua yang baik itu bukan seutuhnya demi anaknya, tapi demi dirinya sendiri. Ya kan, bahkan dalam hal olahraga pun dia sebenarnya loser juga. Will Smith melakukan kerja maksimal dalam menghidupkan karakter ini. Menggunakan kepiawaiannya bermain di antara garis drama dan komedi, Smith membuat Richard tidak sampai menjadi annoying. Dia tetap tampak simpatis, dan yang terutama yang menghibur. Manusia yang berencana tapi Tuhan yang menentukan. Pepatah itu tentu saja bukan nyuruh kita untuk pasrah, melainkan harus terus berusaha dengan hati ikhlas. Ikhlas bukan berarti pasrah, karena ikhlas berarti tetap mengupayakan yang terbaik, meskipun pada akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Richard Williams pantas dijadikan panutan untuk hal ini. Dia memegang teguh apa yang ia percaya. Dia berjuang sekeras yang ia bisa untuk mewujudkan kepercayaan tersebut. Dia memimpin keluarganya dengan mantap, tidak menunjukkan keraguan walau apapun kata orang. Nah, baru ketika membahas urusan olahraga tenis itulah, Richard jadi terlihat menjengkelkan. Pilihan-pilihan konyolnya atas nama Stick It to the Plan itu membuatnya jadi tampak selalu benar. Film tidak sungguh-sungguh membuat kita masuk kepada karakter ini soal rencana dia tersebut. Malah ada yang tampak ambigu. Dia itu entah membual atau tidak. Seperti misalnya ketika seorang pelatih yang melihat video latihan Venus dan Serena hanya mutusin untuk mau melatih Venus aja. Nah, si Richard kan dia tampak keberatan mendengar hal ini. Dia ingin dua anak yang maju, tapi dia nggak bisa berbuat banyak dengan keputusan tersebut. Dan kemudian Serena merasa ter-left out. Dia mulai berlatih tenis sendiri. Nah, di bagian akhir film kita melihat ada adegan dialog antara Richard yang menenangkan Serena dengan menyebut dia memang merencanakan Serena untuk kehebatan yang lebih besar. Dan kita kan tahu seperti apa besarnya nama Serena Williams sekarang. Nah, berkenaan dengan karir olahraga tersebut, Richard jadi benar-benar seperti yang paling tahu. Seolah-olah itu sudah direncanakan olehnya kan. Semua orang harusnya tidak meragukan rencana dirinya. Nah, ini jadi terlalu berlebihan, membuat karakternya nggak lagi punya sisi dramatis yang membuat kita peduli, seperti pada bahasan keluarga tadi. Bahkan ayah dalam film Captain Fantastic tidak selalu dibuat mengambil keputusan yang benar perihal pendidikan anak-anaknya. Karakter ayah dalam film yang memang dari fiksi itu terasa jadi lebih real ketimbang ayah dalam drama biografi ini. Malah si Richard ini kayak lebih pintar daripada pelatih tenis beneran. Dia terus aja menantang pelatih tenis itu dengan teknik-teknik sendiri gitu. Nah, arahan film semakin gak konsisten antara drama orang tua atau ke kompetisi olahraga. King Richard ditutup seperti cerita olahraga dengan satu big match. Mendadak cerita jadi tentang Venus melawan pesaing yang seperti pakai taktik curang. Venus yang udah bertahun-tahun absen dari pertandingan karena disuruh latihan dulu terus dan menikmati masa muda oleh ayahnya, harus membuktikan kemampuannya sekarang. Namun karena sebagian besar waktu dihabiskan film untuk membuat keputusan ayah terhadap pelatihan anaknya itu benar, maka drama olahraga ini jadi nggak kena. Kita nggak ngerasain intensitas Venus berjuang di lapangan itu. Ataupun dari match tenis itu sendiri. Sutradara Leonardo Marcus Green tidak benar-benar mempersiapkan diri untuk merekam adegan olahraga tenis yang sinematik, yang memukau gitu, yang dramatis. Kamera lebih sering pindah ke reaksi Richard dan keluarga Venus yang sedang menonton. Nah, jadi kan terlihat, bahkan di saat dia seperti udah pasti mau menjadikan film berakhir dengan olahraga, Green tahu dia tidak bisa lepas dari karakter utamanya. Maka hasilnya jadi nggak maksimal semua, setengah-setengah, semua jadi terasa datar. Karena bahkan dalam kekalahan, Richard tidak seperti merasa kalah. Yang merasa kalah itu anaknya jadinya gitu. Bola drama ada pada anaknya. Tapinya lagi anaknya ini tidak pernah benar-benar digali sedari awal. Jadi ya nggak ada yang nyampe ke kita seutuhnya gitu. Hanya serunya aja. Memang momen-momen Richard dengan anaknya itulah yang kurang. Venus dan Serena Williams jadi totali pendukung. Walaupun kondisi yang sebenarnya kan dinamika mereka itu ya ayahnya yang mendukung anak. Film ini untungnya juga cukup lihai sebenarnya.
Mereka memberikan momen kepada Venice untuk memutuskan sendiri hidupnya. Ada adegan ketika dia nanda tangani kontrak iklan, dia mutusin sendiri. Sehingga dia tidak kayak diatur terus-menerus gitu. Tapi tetap saja pilihan yang ia lakukan sejalan dengan Richard. Tetap saja ayahnya ini kayak benar gitu. Karakter Richard Williams jadi benar-benar kayak dilindungi di sini. Dilindungi tuh nggak pernah seperti tampak salah. Cerita ini bakal lebih hidup padahal jika lebih banyak momen seperti istri Richard mengonfrontasi Richard, membuat dirinya bergulat dengan dirinya sendiri di dalam hati. Interaksi emosional anaknya yang sudah mulai punya kehidupan sendiri, punya keputusan sendiri, dengan Richard dan rencana-rencananya itu perlu ditampilkan lebih banyak. Dan konfrontasi itu nggak mesti seharusnya fisik. Ini satu lagi kekurangan dalam penceritaan film ini. King Richard perlu lebih banyak menggambarkan hal-hal emosional dengan tak terucap, ketimbang mewujudkannya atau mengucapkan dengan langsung. Literally film ini memilih untuk membuat Richard kentut sebagai tanda dia nggak setuju sama tawaran investor. Nah kan lucu penceritaannya gitu. Kalau dibalikin lagi ke perumpamaan tenis, film ini ya benar-benar kayak sebuah high profile match, punya hype dan orang excited dan no matter what, orang-orang bakal terhibur. Padahal sebenarnya penguasaan bolanya masih kurang. Film ini masih kurang yakin mau menceritakan ayahnya saja atau juga mengangkat dua pemain tenis dunia. Dan sungguh-sungguh aneh pada cerita keberhasilan dua atlet cewek yang merepresentasikan ras mereka tidak diberi banyak sorotan. Melainkan membuat parenting yang ortodoks dan patriarki sebagai sudut pandang utama yang menjadi sumber keberhasilan dan punya keputusan-keputusan yang ternyata selalu benar. Film ini menghibur, tapi aku bisa paham juga nanti kalau ada yang bilang film ini tuh cuma jadi seperti serve untuk membuat Will Smith bisa jadi smash hit di Oscar. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk King Richard. That's all we have for now. Menurut kalian seberapa besar jasa Richard yang sebenarnya untuk karir anak-anaknya? Bagaimana membedakan antara mendukung dengan mengatur di dalam parenting? Share pendapat kalian di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.